Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Nova Melisya sebagai staf subpendidikan dari Departemen Kajian Keilmuan Himasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pengantar akuntansi. Nah, mungkin sebelum sebelum kepada pembahasannya, kita harus mengetahui dulu apa itu akuntansi. Nah, akuntansi adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi bagi para pengguna yang berkepentingan. Akuntansi atau accounting biasanya terdiri dari 3 aktivitas dasar, yaitu mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi kepada para pengguna yang berminat. Nah, terdapat dua kelompok besar dari pengguna informasi keuangan, yaitu pengguna internal dan pengguna eksternal. Pengguna internal itu seperti karyawan, manajer, pemilik, dan sebagainya. Sedangkan pengguna eksternal itu seperti investor, kreditur, pemerintah, dan lainnya. Lalu di sini ada persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Komponen dari aset itu ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan sebagainya. Lalu komponen liabilitas itu ada utang usaha, modal, dan sebagainya. Lalu ada komponen ekuitas itu pendapatan, beban, dan juga dividen. Selanjutnya, ada pembahasan dari persamaan dasar akuntansi, yaitu aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi perusahaan yang diharapkan akan memberikan manfaat di masa depan. Lalu, liabilitas adalah utang perusahaan masa kini dari entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Lalu, ekuitas adalah hak pemilik perusahaan atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Lalu, ini ada siklus akuntansi, yang dimana siklus akuntansi itu diawali dengan transaksi, lalu ke jurnal, setelah itu posting ke buku besar, lalu ada neraca saldo, setelah itu ada jurnal penyesuaian, lalu neraca saldo setelah penyesuaian, setelah itu membuat laporan keuangan, lalu ke jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Nah, ini ada contoh soal transaksi pertama, yaitu pada tanggal 1 September 2014, Ray dan Barbara Neal menginvestasikan uang tunai sebesar 15 juta rupiah di perusahaan dan menerima saham biasa senilai 15 juta rupiah. Saham biasa menunjukkan kepemilikan Neal dalam perusahaan SoftBank. Lalu di sini jurnalnya itu menunjukkan bahwa kas dari perusahaan tersebut bertambah senilai 15 juta rupiah dan juga modal sahamnya bertambah sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya, pada transaksi kedua, SoftBank membeli peralatan komputer seharga 7 juta secara tunai. Maka jurnal dari transaksi ini adalah peralatan 7 juta dan kas berkurang sebesar 7 juta. Selanjutnya, pada transaksi ketiga, perusahaan SoftBank membeli kertas dan perlengkapan kantor seharga 1.600.000 secara kredit. Maka aset berupa perlengkapan akan bertambah sebesar 1.600.000 dan utang usaha juga akan bertambah sebesar 1.600.000 karena pembelian dilakukan secara kredit. Nah, selanjutnya di transaksi keempat, perusahaan SoftBank menerima pembayaran tunai sebesar 1.200.000 dari pelanggan atas jasa pemrograman yang diberikan. Nah, maka kas dari perusahaan tersebut akan bertambah sebesar 1.200.000 dan juga pendapatannya bertambah sebesar 1.200.000. Selanjutnya, di transaksi kelima, perusahaan SoftBank menerima tagihan sebesar
250.000 dari Daily News untuk iklan, tetapi menunda pembayaran tersebut sampai tanggal berikutnya. Nah, maka beban dari perusahaan tersebut akan bertambah sebesar 250.000, namun karena belum dibayar dan menunda pembayaran, maka utang usaha bertambah sebesar 250.000. Selanjutnya, di transaksi ke-6, perusahaan Shopbite memberikan jasa pemrograman seharga 3.500.000 untuk para pelanggannya. Lalu, perusahaan akan menerima kas sebanyak 1.500.000 dari para pelanggan dan menagih sisanya sebesar 2 juta secara kredit. Maka, kas dari perusahaan tersebut akan bertambah sebesar 1.500.000 dan piutang juga akan bertambah sebesar 2 juta karena belum dibayar dari pelanggan dan pendapatannya juga akan bertambah sebesar 3.500.000. Lalu, di transaksi ke-7, perusahaan Shopbite membayar beban secara tunai selama bulan September sebesar 1.700.000 dengan rincian sewa toko 600.000, gaji dan upah karyawan 900.000 dan utilitas sebesar 900.000. Maka jurnal dari transaksi ini adalah beban akan bertambah sebesar 1.700.000 dan kas akan berkurang sebesar 1.700.000 untuk membayar beban dari bulan September. Lalu di transaksi ke-8, perusahaan Shopbite membayar tagihan dari Daily News sebesar 250.000 secara tunai. Maka karena utangnya dibayar, maka utang perusahaan akan berkurang sebesar 250.000 dan kas juga akan berkurang sebesar 250.000 untuk membayar utang tersebut. Selanjutnya, di transaksi ke-9, perusahaan Shopbite menerima kas sebesar 600.000 dari pelanggan yang telah ditagihkan atas jasa yang diberikan pada transaksi ke-6. Maka jurnal dari transaksi ke-9 adalah kas akan bertambah sebesar 600.000 dan piutang juga akan berkurang sebesar 600.000. Kenapa? Karena pelanggan membayarkan tagihan atas jasa yang diberikan. Nah, jadi kasnya itu bertambah sebesar 600.000 untuk perusahaan Shopbite. Selanjutnya, pada transaksi ke-10, membayar dividen sebesar 1.300.000 secara tunai kepada para pemegang saham. Maka, dividen akan bertambah sebesar 1.300.000 dan kas akan berkurang sebesar 1.300.000. Dan ini merupakan jurnal dari transaksi-transaksi tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur dari debit dan kredit. Aset, yang pertama itu aset. Aset akan bertambah di debit dan akan berkurang di kredit. Namun, saldo normal dari aset adalah di debit. Aset akan bertambah di debit dan akan berkurang di kredit, dan saldo normal dari aset adalah di sisi debit. Lalu, ada liabilitas. Nah, liabilitas ini akan bertambah di kredit dan akan berkurang di debit. Saldo normal untuk liabilitas adalah di kredit. Karena liabilitas merupakan kewajiban perusahaan, sehingga liabilitas akan bertambah di sebelah kredit dan akan berkurang di sebelah debit. Lalu, untuk modal saham akan bertambah di kredit dan akan berkurang di debit. Karena sama halnya dengan liabilitas, modal saham juga akan bertambah di kredit dan akan berkurang di debit. Lalu untuk saldo laba, itu akan bertambah di kredit dan akan berkurang di debit. Saldo laba mewakili bagian dari ekuitas yang diakumulasikan oleh perusahaan melalui operasi yang menghasilkan laba, sehingga saldo laba bertambah di kredit. Selanjutnya, untuk dividen. Dividen akan bertambah di debit dan akan berkurang di kredit. Nah, untuk dividen, saldo normalnya itu di sebelah kredit. Dividen merupakan sesuatu yang didistribusikan perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Dividen mengurangi klaim pemegang saham atas saldo
laba, sehingga dividen akan bertambah di debit. Lalu untuk pendapatan, pendapatan akan bertambah di kredit dan akan berkurang di sisi debit. Saldo normal untuk pendapatan adalah di kredit. Pendapatan adalah subbagian ekuitas yang menyebabkan meningkatnya ekuitas. Kredit meningkatkan akun pendapatan dan debit menguranginya. Lalu untuk beban, beban akan bertambah di debit dan akan berkurang di kredit. Maka saldo normal untuk beban adalah di debit. Beban dapat mengurangi ekuitas karena beban mengurangi laba neto dan meningkatkan ekuitas. Debit dan kredit beban harus berlawanan dengan akun pendapatan. Selanjutnya ada contoh soal dari jurnal umum. Yang pertama, transaksi. Transaksi yang pertama pada tanggal 1 Oktober, YZC menginvestasikan uang tunai sebesar $10.000 pada agensi periklanan yang disebut Pioneer Advertising Agency. Maka, kas dari perusahaan tersebut akan bertambah sebesar $10.000 dan akan menambah modal saham dari perusahaan tersebut sebesar $10.000. Lalu pada transaksi kedua, pada tanggal 1 Oktober juga, Pioneer membeli peralatan kantor seharga $5.000 dengan menandatangani wesel bayar senilai $5.000. Maka, peralatan akan bertambah sebesar $5.000 dan wesel bayar akan bertambah sebesar $5.000. Karena perusahaan tidak mengeluarkan kas, tapi malah mengeluarkan wesel bayar, maka yang bertambah di sebelah kredit adalah wesel bayar sebesar $5.000. Selanjutnya, pada transaksi ketiga, pada tanggal 2 Oktober, Pioneer menerima uang kas sebesar $1.200 dari Erknox untuk jasa periklanan yang diharapkan selesai pada tanggal 31 Desember. Nah, maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah kas bertambah sebesar $1.200 dan pendapatan jasa diterima di muka juga bertambah $1.200. Nah, kenapa pendapatan jasa diterima di muka? Kenapa tidak akun pendapatan? Karena jasa periklanan belum diselesaikan oleh perusahaan Pioneer. Lalu, untuk transaksi keempat, pada tanggal 3 Oktober, Pioneer membayar sewa kantor untuk bulan Oktober sebesar $900. Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah beban sewa bertambah sebesar $900 dan kas akan berkurang sebesar $900. Lalu pada transaksi kelima, pada tanggal 4 Oktober, Pioneer membayar $600 untuk 1 tahun polis asuransi yang akan berakhir pada tanggal 30 September tahun depan. Nah, untuk jurnal transaksi kelima adalah asuransi dibayar di muka sebesar $600 dan kas akan berkurang sebesar $600 untuk membayar asuransi polis selama 1 tahun. Lalu pada transaksi ke-6, pada tanggal 5 Oktober, Pioneer membeli perlengkapan materi iklan untuk perkiraan waktu 3 bulan secara kredit pada Aero Supply senilai $2.500. Maka transaksi untuk jurnal untuk transaksi tersebut adalah perlengkapan akan bertambah sebesar $2.500 dan utang usaha juga akan bertambah sebesar $2.500. Lalu pada transaksi ketujuh, pada tanggal 20 Oktober, Dewan Direksi Pioneer mengumumkan akan membayar dividen tunai senilai $500 untuk para pemegang sahamnya. Nah, maka transaksi dari jurnal dari transaksi tersebut adalah dividen akan bertambah sebesar $500 dan kas akan berkurang sebesar $500. Selanjutnya, untuk transaksi ke-8, pada tanggal 26 Oktober, Pioneer memiliki utang gaji pada karyawannya sebesar $4.000 dan membayarkan kepada mereka dengan tunai. Nah, maka karena perusahaan Pioneer membayar gaji pada karyawannya,
maka beban gaji dan upah akan bertambah sebesar $4.000 dan kas juga akan berkurang sebesar $4.000. Selanjutnya, untuk transaksi ke-9, pada tanggal 31 Oktober, Pionir menerima uang tunai sebesar $10.000 dari Copa Company untuk jasa periklanan yang diberikan di bulan Oktober. Nah, maka kas dari perusahaan Pionir akan bertambah sebesar $10.000 dan pendapatan jasa dari perusahaan Pionir juga akan bertambah sebesar $10.000. Selanjutnya adalah langkah-langkah untuk buku besar. Yang pertama, identifikasi akun. Lihat jurnal umum dan tentukan akun mana yang terlibat dalam setiap transaksi. Lalu buat buku besar. Pastikan buku besar sudah disiapkan untuk setiap akun yang terlibat. Lalu catat transaksi untuk setiap entry di jurnal umum. Catat transaksi ke buku besar dengan mengikuti format tanggal transaksi, deskripsi singkat, nomor referensi debit atau kredit sesuai dengan jurnal, dan saldo. Selanjutnya, ini adalah buku besar dari semua transaksi yang telah terjadi pada bulan Oktober untuk perusahaan Pionir. Nah, selanjutnya, ini merupakan neraca saldo dari perusahaan Pionir untuk bulan Oktober. Selanjutnya, terdapat jurnal penyesuaian di akhir bulan Oktober. Yang pertama, perlengkapan yang terpakai pada bulan Oktober sebesar $1.500. Yang kedua, beban asuransi per bulan sebesar $50. Yang ketiga, penyusutan peralatan per bulan itu sebesar $40. Lalu pendapatan jasa diterima di muka sebesar $400 telah diakui. Lalu pada bulan Oktober, Pionir telah mengakui jasa iklan senilai $200 yang telah diselesaikan, akan tetapi belum ditagih kepada pelanggan. Selanjutnya, perusahaan Pionir mengeluarkan wesel bayar yang waktu jatuh temponya 3 bulan senilai $5.000 pada 1 Oktober dengan tingkat suku bunga tahunan 12%. Selanjutnya, perusahaan Pionir membayar gaji dan upah karyawan pada tanggal 26 Oktober atas 2 minggu pertama kerja, maka pembayaran gaji berikutnya tidak akan terjadi sampai 9 November. Sehingga kita harus menghitung gaji dan upah karyawan selama 3 hari, yaitu dari tanggal 27 sampai 29 sebelum periode penyesuaian tanggal 30 Oktober. Para karyawan menerima total gaji dan upah sebesar $2.000 untuk 5 hari kerja dalam seminggu atau $400 per hari. Nah, untuk transaksi dari jurnal penyesuaian untuk penyesuaian dari bulan Oktober, pada bulan Oktober, nah ini merupakan jurnal penyesuaian dari penyesuaian yang telah dilakukan pada tanggal 30 Oktober. Selanjutnya, ini merupakan neraca saldo setelah penyesuaian untuk bulan Oktober. Nah, selanjutnya ini merupakan laporan laba rugi untuk perusahaan Pionir untuk bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2014. Nah, selanjutnya ini merupakan laporan keuangan dari perusahaan Pionir untuk bulan 31 Oktober 2014. Selanjutnya, ini merupakan jurnal penutup atas akun-akun yang harus ditutup pada akhir bulan Oktober. Nah, selanjutnya ini merupakan neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo ini akan dibawa menjadi saldo awal pada bulan November. Sekian pembahasan untuk mata kuliah pengantar akuntansi. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kata yang salah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.